Fid dharaini amin. Ketiga, mengumpat orang, menyambati orang, penyakit di lidah, mengisahkan orang. Ulun mengaku ini penyakit ngalih benar, kita hindari ngalih. Makanya kita minta tolong kepada Allah supaya lidah kita ini Allah hindarkan dari yang haram-haram. Dosa mengumpat orang, nyambati orang, membicarakan kejelekan orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina seperti yang disebutkan di dalam hadis. Berzina satu kali ya, itu bisa menghapus pahala ibadah 70 tahun. Sekali berzina ibadah 70 tahun habis. Membicarakan kejelekan orang jadi dalam sini lebih besar dosanya daripada 30 kali berzina. Bahkan dalam satu hadis dikatakan al-ghibatu asyaddu min sittatin wa salasina zaniyatan. Ghibah, membicarakan kejelekan orang, lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Kada gagampangan dosa ghibah. Makanya ketika seseorang digibah oleh orang lain, dia sabar, maka pahala orang yang menggibahnya Allah pindahkan kepada orang yang digibah. Dosa yang digibah dipindahkan kepada yang menggibah. Habis pahalanya. Dalam satu riwayat dikatakan Sittatu asyar tuhbitul amal, ada 6 perkara yang bisa menghapus pahala amal ibadah. 6 perkara ini menghapuskan pahala amal ibadah. Yang pertama apa? Al-ishtighalu bi'uyubil khalqi, sibuk mengurusi aib orang. Sibuk mengurusi aib orang. Seseorang kadang kala matinya husnul khatimah selama dia sibuk mengurusi aib orang. Biar malam tahajud dia semalaman, biar dia baca Qur'annya banyak, tapi sampai meninggal dunia dia yang diurusinya aib orang, maka kadang bakalan bisa husnul khatimah. Ini yang kita takutan akan benar biar. Maka rame yang berarti, apalagi sambil makan bakso, bagi sambil makan lempeng berdaun, menyamarnya, atau sambil memancukan, hapus pahala ibadah. Kalau ini bang kadang membicarakan orang, tapi dia mendengari sama. Atau nya kayaknya juga modalnya, oh ya kah, bujuran kah, oh mahal ya. Nah itu orang namanya itu tambah semangat biasanya. Yang kedua yang dapat menghapuskan pahala ibadah apa? Waqaswatul qalbi, keras hati. Orang yang keras hati itu tidak bisa dinasihati, baik dengan misalnya ayat Quran kada mampan, dengan hadis kada mampan, dengan perkataan aulia kada mampan. Itu orang keras hati. Dan orang keras hati itu biasanya ngalih menangis. Dan orang ngalih menangis itu bahayanya, termasuk salah satu ciri orang itu termasuk akan masuk ke dalam neraka. Ngarannya jumudul air, keras atau beku air matanya, kan mau menangis. Disebabkan apa? Disebabkan hatinya keras. Makanya beruntung pian bilanya pian malam-malam dulu keingatan dosa, keingatan umur, nangis, itu berarti hati lembut. Fa'ilam tabku fatabakau. Makanya jero ulama apabila kada bisa menangis, diulang-ulang menangis, dilatih menangis. Barang aja bicarakan bawang apa kan? Anu latihan dulu. Bujuran latihan dulu ya. Supaya tak biasa menangis. Jadi karena bilanya pian keingatan sedikit dosa atau apakah atau kasihan orang menangis, itu lembut hati sudah. Lembut hati.
Dikisahkan tentang orang tua nangis, dikisahkan tentang umur nangis. Atau pian dulu anak subuh mengingatkan aku mati kayak apa, karena amal aku belum cukup, nangis. Hati lembut. Orang hati keras karena kawan. Wa hubbud dunia, dan yang ketiga penyebab pahala amal ibadah dihapus oleh Allah karena hubbud dunia, cinta lawan dunia. Kemudian yang keempat, wa qillatul haya, tidak malu, tidak pemalu. Orang nang kada menyumpan itu amalnya tak hapus. Fa'ilam tastahifaz nama syi'ta, ujar Nabi, apabila kamu tidak malu, silahkan kerjakan apapun yang ingin kamu kerjakan. Kemudian watulul amal, panjang angan-angan, maksudnya ini merasa seolah-olah ini belawasan hidup. Itu penyebab pahala tak hapus. Kemudian yang terakhir, wa zulmun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah berhenti. Ketujuh, menzalimi orang lain. Ketujuh, menyakiti hati orang lain. Ucapan kita ini pian hati-hati bisa menyebabkan pahala habis. Berdusta menyebabkan pahala kita bisa habis. Menggibah bisa menjadikan pahala habis. Zalim banyak dilakukan oleh lidah. Atau menyumpahi orang, mohon maaf, ulun jarang nyambat, jarang. Umpamanya ada nih orang nih menyambat, nang kayak ini kata-katanya, nyambat bungul, yang dibiasakan. Kenapa? Bila inya menyambat bungul, nyambat disambatnya kawannya, maka nang menyambat itu pada ulu itu orangnya bungul. Kenapa? Karena bungul itu ketika keluar, inya bila inya nang disambatnya kada pas, berbuli kepada orang nang menyambat. Fatarji'u laknatu 'alaika, maka ya Nabi, laknatmu atau nang ucapanmu tadi akan kembali kepada dirimu. Lain pada bungul apa? Tambuk. Maka pakai kol-kolam bilang tambuk kok. Itu pian nang menyambet sebelum orang lain tambuk, ini tambuk bener. Ada lagi bangsat, sama tuh. Inja bila menyambat bangsat, inja bangsat pada dulu. Biar bergayaan jangan disambat nangga itu. Nah ibu-ibu hati-hati bila biar baca tapas, biar sudah selesai menjamuri. Semangat biar baca tapas, kenapa harinya panas, sekali setengah jam kemudian korban langsung hujan, hujan, bunganya hujan ini. Itu pada boleh itu. Bunganya hujan nih. Hujan jangan disumpahi, ayam pun jangan disumpahi. Ujar Nabi, la tasubbu diku li'annahu yuqizu lis-shalah, jangan menyumpahi ayam. Karena ayam itu membangunkan orang untuk sholat. Bungulnya ayam itu ada budi. Karena dia membangunkan orang untuk sholat, ujar Nabi. Dalam kitab Fathul Bari ya, ayam itu mempunyai beberapa kelebihan. Ayam jago itu bisa kelebihan. Wa yuta'allamu minad-diki khamsu khisalin. Kita bisa belajar dari ayam itu 5 perkara, Jarsidin. Asy-Syaikh Ad-Dawudi mengatakan, yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, Jarsidin, ayam itu kelebihannya 5. Husnus saut, yang pertama suaranya bagus. Ayam itu kan kalau bertongkok nyaman didengar. Dan ayam itu bila bertongkoknya hendak subuh lawan habis subuh. Jarang ayam bertongkok habis maghrib. Kalau ayam bertongkok habis maghrib, berarti ada kelainan sedikit tuh. Yang kedua, ayam itu apa yang bagus? Wal qiyamu bis-sahar. Ayam itu pasti bangun waktu sahur. Ini bagus dituruti di sini, bangun waktu sahur. Bagus banget. Mudah kalau kita mengalahkan barataan. Yang ketiga, ayam itu kelebihannya wal ghirah. Ayam itu pencemburu. Bila bininya diperaki orang, ayam ini mantap.
Makanya laki-laki yang pencemburu itu baik benar. Orang yang kada pencemburu itu berarti dayus. Dayus itu jar Nabi haram masuk surga. Bininya cipika-cipiki lawan laki lain, kada cemburunya biasa-biasa jago aja. Atau bininya beta tamparan lawan laki yang lain, biasa-biasa jago aja. Boleh, kita harus ada rasa cemburu. Kemudian ayam yang keempat, wasakhat. Ayam itu jarsin pemurah. Ayam jago itu kalau yang makan biasanya didahulukannya nang lain bininya atau anaknya. Kalau kucing hantu pada bulu. Kucing itu kan perlu bininya, anaknya makannya pada bulu. Nah, kemudian yang kelima ayam jago itu apa? Wakat seratul jima. Ayam jago itu sin rancak hubungan badan dengan bininya. Itu bagus juga dituruti. Amun nang kawan. Tapi menang kawan. Nah, itu ayam tuh. Kelebihannya itu ayam. Bilanya pagi-pagi tuh hanya jam 7 sudah 3 kali kawin. Ayam tuh. Kenapa tak ayam aja? Apa kisahnya tadi? Oh bangun bawa. Jauhnya tak ayam saja. Orang menghapus amal ibadah tadi lah. Istighfar, sibuk ngurusi aib orang, kemudian keras hati, cinta dunia, kemudian kada penyupan, kemudian tolol amal banyak mahayal dan zalim berkepanjangan. Kembali lagi. Mana tadi? Dan yang dimaksudkan dengan ghibah atau mengumpat itu ialah bahwa engkau mengatakan apa saja perkara yang sabit dengan seseorang. Jikalau yang mendengar perkataan tersebut tentu ia akan marah. Ngarannya ghibah itu bila kita menyambat seandainya orang yang ada di hadapan marah, itulah ghibah. Definisi ghibah kayak bahasa kita nyawa ini. Definisinya apa? Dzikru akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut sesuatu yang saudaramu itu kada senang. Misalnya ulun menyambat si A ini seandainya ada di hadapan ulun marah, itulah ghibah. Wa ikan haqqan sekalipun yang disampaikan itu bujur, itu ghibah. Nah ulun sampaikan ini benar, fakta, tapi yang mendengar marah, orang yang dibicarakan, maka itulah ghibah. Kalau yang kada bujur, itu maknanya ada. Fitnah orang pula. Kalau orang tuh sudah hobinya menggibah, tetangganya digibahnya, kawannya digibahnya, bukan hanya kawan, mertuanya digibahnya, sampai lakinya digibahnya. Lakinya digibahnya. Laki putri kamunya datang, kan laki dibicarakan. Allah. Bibinian tuh karena kau masuk surga muntah salah lawan laki, karena kau bilang. Makanya ayyuma mar'atin matat wa zawju an haradun dakhlatil jannah, siapapun perempuan meninggal bila lakinya redha masuk surga. Mudahan menghadirin dirinya masuk surga berdatangan. Pian masih hidup nih kawat jadi bidadari. Ngarannya aura insyah, bidadari manusia. Manusia tapi bidadari. Ini pian masih hidup deh. Pian masih ada di perumahan Geraha. Tapi pian dicatat oleh Allah ini bidadari. Bidadari manusia yang akan masuk ke dalam surga. Kayak apa caranya supaya pian masuk dalam golongan bidadari yang termasuk dikatakan dalam kitab ini adalah ahli surga? Kayak apa caranya? 10 pian gawi. Bila 10 nih pian gawi, maka menjadi haura insiyah, menjadi bidadari dunia, bidadari manusia yang akan menjadi pemimpin bidadari di dalam surga. Orangnya masih gagah, masih hidup, tapi dicatat di sisi Allah dia adalah seorang bidadari. Apa? Yang pertama ijabatu idza da'aha. Yang pertama bila hendak jadi bidadari, perkenankan panggilan suami.